Saat Lu Su menyantap mie samyang yang dibuatkan oleh Xiao Yi, ada berita menyiarkan kebakaran yang terjadi di kota mereka. Nah, di sini tiba-tiba Lu Su merasakan ada hawa negatif dari sekelilingnya. Dan saat Lu Su mengecek keluar kontrakan, dia melihat ada orang-orang yang sama kayak di festival kota tadi sore.站住！雪都停了，你才来收？下雪了，收萝卜干啊！回家吧，这里不安全。 Orang-orang ini tuh dari organisasi jaringan surgawi ya guys, atau bahasa Inggrisnya di novel itu Heavenly Network. Nah itu dia tuh. Agak susah baca bahasa Inggrisnya soalnya saya tidak bisa bahasa Inggris itu. Setelah Lu Su balik masuk ke kontrakan, tiba-tiba ada orang jatuh dari genteng loh. Padahal Lu Su baru aja mau nyeritain apa yang terjadi di luar ke Xiao Yi gitu. Dan ternyata yang jatuh tadi adalah orang yang ada di pertunjukan festival tadi teman-teman. Lu Su menyuruh Xiao Yi biar tetap di dalam aja. Kalau keluar rumah entar malah dia masuk angin gitu. Dan juga jaga-jaga bahaya karena ada orang jatuh ini teman. Tapi tetap aja Xiao Yi ngeyel dan ngikut Lu Su keluar rumah loh. 这人是？怎么办？救他吗？我也不会人工呼吸啊，跑是这货点的。难道他是为了从那帮黑衣人手里逃跑？搭把手，抬他一下。抬他进屋？不，合着你没晕装的。 Ternyata ini orang masih sadar ya. Untung aja Lu Su tuh punya kekuatan gacha, jadi dia bisa tahu dah. Nah langsung dikerjain lah sama Lu Su gitu. Karena ini lumayan buat saldo gacha nanti biar bisa ningkatin kultivasinya. 你需要休息。能扶我进屋吗？不行，水。 没有水，吃点血吧。我走吧。我帮你打电话叫救护车。 不用不用不用！我说，我刚才是开玩笑的，你信不信？路上小心，早点回家啊。 Lalu Xiao Yi ini ngecek tangan Lu Su kan. Tadi abis dibakar sama orang tapi kok gak ada bekas luka. Lu Su pun bilang kalau kekuatan super dia udah bangkit. Jadi orang tadi gak bakal bisa bakar dia semudah itu. Xiao Yi pun ragu kan. Apa iya kekuatanmu udah bangkit? Lu Su pun gak jawab apa-apa dan langsung pergi ke kamar sambil nyuruh Xiao Yi cuci piring sebelum tidur. Saat di kamar, Lu Su tuh meningkatkan kultivasinya dengan membeli suatu spiritual yang ada di dalam gacanya tersebut. Karena hal ini, Lu Su pun harus mengumpulkan emosi negatif dari orang-orang biar dia bisa unlock kekuatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian Xiao Yi ini menyiapkan telur-telur untuk Lu Su agar besok bisa jualan seperti biasanya guys. 50个鸡蛋，明天早上出摊用的。小鱼今天挺能干。
Keesokan harinya Lusu telat datang ke tempat dagangannya karena dia harus mengurus Xiaoyi terlebih dahulu yang lagi sakit. Nah kan, ngeyel sih kemarin dibilangin. Kemudian teman-teman yang sekelas sama Lusu lewat di depan dagangannya, tapi mereka itu sama sekali nggak memperdulikan Lusu ya, karena Lusu tuh malu-maluin masih pelajar kok dagang gitu, pakai seragam sekolah mereka pula. Tapi Lusu ini udah terbiasa dengan keadaan kayak gini, jadi dia tuh nggak masalah kalau misalkan ada orang lain yang menganggapnya seperti itu. Lalu datanglah ketua kelas Lusu yang bernama Liuli. Seperti biasanya ya, dia itu mengejek Lusu seenaknya, tapi Lusu dengan santainya menanggapi Liuli ini kan. Sekalian juga nih Lusu tuh ngambil kesempatan tersebut untuk mencari saldo guys, saldo buat gacha. 哦，那班长您就都买了呗。小事儿，小事儿，还剩几个呀？一共70块5。等等，谁说全要了？不好意思啊，各位，我们班长全要了，各位明天再来吧。哎呀，自己刚说要包圆的呀。曹青瓷，快点，我可以借你。这47个蛋，你是在这吃还是带走？送你了，留着自己吃吧。 Kemudian saat jam istirahat di sekolah, Lusu dan kawan-kawan melihat ada sebuah web yang menunjukkan klasifikasi bagi orang-orang yang kekuatannya telah bangkit, yaitu rank atau kelas A sampai F teman-teman. Rank F cuma bisa ngandelin kekuatan fisik, rank E bisa punya kekuatan yang real kayak api dan air gitu, rank D bisa punya shield untuk melindungi diri dari senjata apapun, rank C bisa melawan balik senjata lain dengan senjata sendiri yang ada di dalam dirinya, rank B bisa memakai kekuatan langit dan bumi, contohnya kayak tanah, badai, angin, cahaya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah rank A, bisa menyatu dengan energi alam. Semua rank ini bisa didapetin lewat latihan rutin. Ada juga kekuatan bawaan dari lahir, tapi kalau nggak dilatih ya percuma, nggak bakal naik rank. Saat ini Lusu tuh lagi berada di rank terendah, yaitu rank F teman-teman. Dia harus mengenal lebih dalam lagi tentang kekuatannya sendiri, yaitu Twinkle Twinkle Little Star, atau kalau bahasa Indonesianya itu kelap-kelip bintang kecil nih. Aku nggak biasa bahasa Inggris guys. Dan juga Lusu tuh harus bisa melatih teknik-teknik kultivasi yang dimilikinya teman, agar bisa mencapai rank tertinggi. Kemudian ada salah satu siswa tiba-tiba datang dan mengatakan ada siswa lain yang bikin keributan di lantai atas gedung sekolah gara-gara kekuatannya udah bangkit teman. Dia bernama Lici. Lusu dan yang lainnya bergegas ke TKP kan, tapi saat Lusu naik tangga ke atas, dia sempat berpapasan dengan Mbak Cao Qingci yang tadi pagi membeli dagangannya. Sorry, salah nyebut nama, maksudku tuh Mbak Cao Qingci. Nah itu dia tuh nama itu.不是他，隐藏自己的能力挺高明。 Setelah sampai di atas, Lusu segera melihat keadaannya. BTW jaringan surgawi juga terlibat ya guys, karena mereka itu tugasnya ngumpulin orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan supernya. Jadi jaringan surgawi ini bukan musuh ya. Oke lanjut, Lusu mengambil kesempatan ini untuk menambah saldo gacanya lagi teman-teman, dengan cara menggertak Lici biar dia ketakutan. Jelas Lusu tuh dapat saldo banyak banget guys, karena omongan Lusu yang semrawut ini, Lici itu bisa diamankan dan situasi sekolah terkendali kembali. 这个是属于故意伤害。法中犯8大罪，只要年满14周岁，就要承担法律责任。亲爱的同学、老师们，你们太慷慨了。 Saat pulang ke kontrakan, Lusu bertemu kembali dengan Cewei. Dia datang ke sana untuk mengunjungi kakek sepuh di sana. Nah, pas Cewei ngajak kenalan lagi, tetap aja Lusu ini cuek ya. Saat sampai di kontrakannya, Xiaoyi ini udah nungguin Lusu dari tadi. Karena Xiaoyi belum sembuh, jadi Lusu tuh menyuruhnya istirahat. Dan Lusu ini memberikan buah dari gacha yang dia pakai untuk meningkatkan atau mengatur ulang energi spiritual di dalam dirinya, teman-teman.啊，李叔，你给我的是什么啊？头也不晕了。啊，再吃一颗。就不能一次给完是吧？你想干嘛？
Xiaoyi ini nebak ya kalau Lu Su tuh udah beneran bangkit kekuatannya, tapi cuma bisa ngasilin buah. Karena Xiaoyi ini tahu keadaan mereka tuh kan bener-bener miskin gitu. Nah, Lu Su pun mengiyakannya guys, tapi Lu Su ini belum bisa masuk ke kualifikasi tertinggi. Maka itu dia akan terus melatihnya dan makan buah ini biar bisa meningkatkan ranknya. Karena Xiaoyi ini juga pengen kekuatannya bangkit, jadi Lu Su bakalan cari cara untuk membangkitkan kekuatan Xiaoyi. Keesokan harinya di sekolah, Li Qi yang diamankan jaringan surgawi kemarin kembali masuk sekolah dengan santainya loh. Para siswa lain jelas bingung kan, tapi salah satu siswa berkata kalau pihak jaringan surgawi akan mengadakan kelas khusus untuk orang-orang yang kekuatannya telah bangkit. Maka itu Li Qi dilepasin dan bakalan dididik oleh jaringan surgawi ini teman-teman. Kemudian ketua kelas Liu Li meremehkan Lu Su kembali ya, karena di sekolah ini orang seperti dia tuh gak bakal bangkit kekuatannya. Cukup pinter dan ranking 1 aja yang bisa diandelin gitu teman-teman. Tak lama kemudian Pak Guru memperkenalkan penanggung jawab untuk kelas khusus tersebut. Dia bernama Si Fei. Jelas Lu Su kaget lah di sini. Ini kan orang yang kemarin di festival gitu. Lalu Pak Guru memanggil nama para siswa yang masuk ke dalam kelas khusus ini teman-teman. Tentunya Alhamdulillah. Sorry guys. Lalu Pak Guru memanggil nama para siswa yang masuk ke dalam kelas khusus ini. Tentunya karena kekuatan mereka udah bangkit teman-teman. 冷静点儿，刘礼。曹星慈，平常不说话的人果然深藏不露。后一名吕树。 Ya, semua siswa pada nggak percaya kalau Lu Su yang pinter ini kekuatannya udah bangkit. Soalnya dia sendiri tuh gak terlalu menonjol juga di sekolah guys. BTW tambahan ya teman, ini di novel sama manhwanya si Fei itu cewek guys, bukan cowok. Tapi kalian tuh gak perlu masalahin ini, karena kalau misalkan novel atau manhwa diadaptasi ke Tonghua pasti jelas tuh udah ada jelas beda dikit lah. Walaupun inti ceritanya tetap sama gitu. Oke, lanjut. Saat di perbatasan daerah atau negara, ada sekelompok orang yang ingin menjelajah reruntuhan demi mencari segel mata formasi. Nighting sebagai ketua jaringan surgawi nggak bakal membiarkan orang-orang tersebut untuk menjelajahi reruntuhan demi mata formasi. Jelas kelompok orang ini dikalahkan dengan gampangnya oleh Nighting yang udah memiliki kekuatan di rank B teman-teman.